Oke, halo guys. Kali ini saya akan mereview bagian CVT. Nah, kemarin tuh ada yang komen di Facebook kalau mau mengulik tentang CVT-nya. Nah, nanti saya bongkar bagian dalam CVT-nya. Cuman saya nggak bongkar semua, saya bongkar covernya aja. Saya kasih tahu apa-apa saja sih yang udah saya ganti bagian dalamnya supaya ada gambaran lah setidaknya kira-kira apa sih yang saya ganti di sana gitu. Ini dari subjektif saya aja, tidak bisa dijadikan patokan kalau misalnya itu bakal semua motor dikasih dengan apa yang sesuai dengan apa yang saya pakai. Itu belum tentu sama hasilnya dan juga belum tentu sama dengan apa keinginan kalian gitu. Oke, nggak usah terlalu banyak basa-basi, kita langsung aja. Oke guys, ya kalau yang kita butuhkan sama kunci shock yang dipolnya yang 8 mili sama impact. Ini kalau saya pakai impact aja biar cepet. Oke, kita langsung ke motornya. Kita langsung ke motornya, pakai sendal dulu. Oke, ini dia guys. Kita langsung ke motornya. Nih, saya udah ganti lagi windshield-nya ke yang standar karena kemarin masalah sama bagian plat nomor, jadi saya ganti. Soalnya plat nomornya sering kebuka gitu loh guys. Oke, ini udah bersih habis cuci tadi. Oke, langsung aja guys. Paling sini aja taruh kayaknya lebih oke posisinya. Sip. Paling saya nyalain flash dulu ya guys. Oke, udah nyala senternya. Sekarang mari kita bongkar dulu. Ini udah mulai lemah baterainya ya guys. Ini jujur kalau saya biar karena sering bongkar-bongkar, jadi saya nggak terlalu banyak pasang bautnya ya guys. Jadi baut yang di dalam ini nggak saya pasang. Aman nggak bang? Aman sih selama ini saya pakai. Saya juga orangnya nggak terlalu pelan-pelan juga bawa motor. Oke. Jangan lupa kalau udah alarm guys. Meskipun di dalam rumah alarm aja biar aman. Kalau kalian punya motor yang udah ada alarmnya, meskipun dalam rumah pakai aja untuk mengamankan. Juga baut yang di sini nggak saya pasang ya guys. Baut yang nggak dalam sini. Yang udah satu kayaknya. Nah, lupa kalau pakai impact habis kencengin atau habis gini langsung di ketengahin ya guys, biar menghindarin kita kepencet-pencet. Oke, kita lanjut buka. Ini udah kebuka tuh, beres kan? Oke, kita taruh dulu. Saya taruh di belakang sini aja. Nah, sekarang kita bahas tentang CVT-nya. Kita mulai dari belakang ini pakai mangkoknya. Kode, kalau kode-kode pas saya nggak terlalu hafal ya. Yang pasti ini punyanya Vario 125 LED old. LED old tahun berapa tuh ya, lupa. Motornya paling 2017-an ya. Nah,
Sorry, tetangga agak ribut ya guys. Oke, ini udah dibolong-bolong dan ini bisa masuk ke dalam sini aman. Terus habis itu kemudian yang saya ini kan di kartel, dibolong, habis itu di kartel. Oke, habis itu saya ganti kapas gandanya. Kapas gandanya ini kapas koplingnya pakai punya Nmax tapi yang Daytona gitu guys. Terus habis itu kita lihat bagian sininya, saya kelihatan nggak ya? Nah ini per besarnya ini saya pakai Kawahara 1500. Nah ini saya pakai Kawahara, ini saya pas. Soalnya setiap merek itu pasti berbeda-beda ya. 1500 nya ada yang BRT, ada yang Kawahara, ada ya kalau BRT kalau nggak salah 15%, dia pakainya persen bukan RPM. Ini 1005. Terus habis itu TDR itu beda-beda, hasilnya beda-beda. Ada yang pakai TDR enak, ada yang pakai ini, ada yang pakai per CVT PCX CBU, kan banyak macam-macam. Oke, ini enak. Terus ini ndak saya bubut, masih standar. Oke. Terus kemudian ke V-belt ini saya pakai V-belt Gates. Nah ini Gates ini kalau nggak salah punya PCX yang CBU atau gimana, yang pasti PCX HD tulisannya gitu sih di online, di toko Orange kalau kalian tahu. Itu harganya cuma berapa ya, di bawah 50.000 kalau nggak salah. Ini kebetulan ini saya pakai mungkin udah sekitar 5.000 sampai 6.000 kilo dan ndak getas sama sekali. Ini V-beltnya kuat ya. Habis itu V-belt sorry, kita lanjut dulu. Kita masih lanjut di V-belt. V-beltnya itu dia nggak sepenuhnya ya guys, jadi nggak seperti dia nggak panjang karena 160 kayaknya 160 belum ada yang dibuat sama Gates. Nah jadinya dia tuh nggak sampai naik ke atas. Nah ini loh guys, tuh kalau bisa lihat. Nah itu bagian situ nggak sampai naik ke atas gitu guys. Tuh nggak sampai naik ke atas karena dia kecil, lebih pendek daripada V-belt orinya di CX160 gitu. Nah kemudian yang bagian depannya, nah ini kenapa sih ada patah? Ini karena waktu itu dikencengin pakai kunci. Nah terus ngebukanya mau pakai kunci juga kan kuncinya di sini, taruh sini. Nah kemudian dipaksa buka, nggak bisa, berat sekali. Kemudian ya udah lama-lama kita buka nggak bisa, terpaksa baru pakai impact. Ini udah hancur dulu baru pakai impact, harusnya udah langsung impact. Nah bang, itu kenapa sih gininya bagian kipasnya kayak gini, ada gores-gores. Nah ini nih, nah sambungannya nih ada di sini nih. Hati-hati yang punya PCX 160. Nah, bentar. Nah, ini bagian sininya nih. Bisa lihat kan? Ini gores sampai sini karena nggak terlalu kuat waktu ngencengin baut CVT-nya. Tuh. Ini harus benar-benar kuat ya guys, harus benar-benar kuat. Ini saya udah sering pakai impact, aman. Jadinya waktu itu keluar sendiri bautnya ini sampai mepet. Nah sampai mesin itu udah nggak bisa nyala. Pertama tuh kasar, habis itu mesin nggak bisa nyala. Habis itu mumpung ada ini nih di bawah, coba kalian bisa nggak lihat yang ini. Nah ini 157. Saya pernah lihat kalau nggak salah ada yang 156,9 cm kubik gitu. Atau ada yang sama atau memang gimana ya guys? Coba komen di bawah ya yang punya PC 160 atau semua yang 160. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini saya nggak ada derajat, nggak ada ngubah derajat, cuman bagian yang di dalam alias rumah rollernya ini kayak kemarin sempat amplas. Bagian kan dia ada lancipnya gini,
Nah, ada kotak tuh di sini. Nah, itu saya amplas kotaknya tuh biar lurus, cekung gitu sama yang ini. Itu sih guys. Sama rumah roller di jalur rollernya kerok, udah dikerok sama teman saya kerok ulang supaya lebih lantai lagi. Hasilnya kemarin lebih enak sih. Terus sekarang saya pakai roller 10-11 gram. Ini enak sih, bawahan, tengah, atasnya oke lah. Atasnya masih dapet. Mungkin karena kerok jalur jadi dia bisa naik sampai maksimal. Terus kalau misalnya kerok jalur itu biasanya kan orang cuman bagian pulinya aja ya, pulinya dikerok. Nah, ini bagian yang untuk penutup pulinya itu saya juga agak kerok dikit supaya bisa ngebantu ngedorong keluar. Itu sih paling guys kalau sekitar CVT. Kalau dulu yang saya punya yang Scoopy, dulu tuh saya cuma ganti V-belt. Kalau Scoopy saya cuma ganti V-belt. V-beltnya saya pakai saya punya Scoopy itu 2017. Jadi Scoopy yang udah ring 12 pertama. Nah, itu saya ganti pakai Scoopy yang tahun sebelumnya yang masih bohlam ya kalau nggak salah, yang masih bohlam tapi udah belum ESP kalau nggak salah, yang setter kasar. Nah, itu saya ganti V-belt plus rollernya. Jadi rollernya tuh turun, harusnya roller standarnya itu 15 gram, terus jadi turun jadinya 13 gram kurang lebih ya kalau nggak salah bilangnya, ada yang gitu 13 gram. Alhasil untuk tanjakan, untuk jarak jauh oke. Terus saya mainin bagian altitude-nya. Kalau yang di Scoopy saya bagian altitude-nya saya pakai altitude 2. Waktu itu saya pakai altitude 2, jadi naik tanjakan pun dia tetap kuat. Mau sampai suhu dingin juga dia tetap bagus. Ketinggian yang lumayan tinggi juga enak juga gitu. Saya kondisi di Bali juga ada jalan naik turun. Waktu ngetesnya kalau orang Bali mungkin ngetes di tanjakan Beleleng itu enak banget sih. Nah, ke Wanagiri apa segala macam tuh enak banget. Oke, paling gitu sih guys. Kalau yang Singuyen, yang Vario, nah itu banyak tuh. Itu derajat ini, terus habis itu kerok jalur, itu ekstrim tuh jalur rollernya tuh, sayang banget itu saya nggak bahas. Itu banyak banget itu kerok jalur roller ekstrim. Terus habis itu belakangnya mangkok bolong tapi nggak di kartel. Habis itu kampasnya kampas NMAX kalau nggak salah waktu itu, sama Persentry NMAX. Dan yang paling saya suka itu adalah per CVT nya saya pakai PCX CBU. Itu nyaman sih untuk harian, enak, nggak gerung, dan enak untuk stop and go juga, nggak ganggu, nggak gerung banget dia, aman banget lah untuk harian. Yang suka motornya halus tapi tetap ada tenaga ya itu pakai PCX CBU. Kalau untuk Vario, kalau yang untuk ini yang udah 160 nih kayak gini sih kalau bagi saya ya. Soalnya kan tiap orang tuh kan beda-beda, maunya ini, maunya itu, maunya lebih empuk, maunya nggak terlalu gerung. Kalau ini sih pasti gerung guys, nggak mungkin enggak, pasti gerung. Soalnya udah pernya keras, habis itu mangkoknya kartel, belum belum kampas ganda, belum rollernya ringan. Itu guys banyak. Kalau misalnya CVT itu kulik-kulik itu banyak banget ya. Paling kayak gitu sih guys ya. Coba komen lagi di bawah apalagi kira-kira yang mau saya kulik dari PCX ini gitu. Yang pasti nanti ini ganti, yang lain-lain ganti. Nanti kalau udah pergantian pasti saya info lagi guys. Oke ya, paling sekian dulu dari video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe guys. Sorry udah kepanjangan. Memang agak gini ya kalau udah soal bahas tentang CVT. Oke, paling sekian dulu dari video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you the next video.